kita itu hidup. Hidup berarti bertemunya antara jasad dengan ruh. Kalau cuma jasad saja itu namanya nggak banyak. Paling namanya jenazah, mayat, bangkai. Setelah bertemu dengan ruh, maka ada namanya. Ibu-ibu punya nama karena ada jasad dan ruhnya. Dan itu juga belum disebut hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya, ruh yang mengenal Tuhannya. Ruh yang mengenal Tuhannya, itulah yang disebut dengan hidup. Ketika nama Allah disebut bergetar hatinya. Ketika berdoa memohon ampun kepada Allah, meminta kepada Allah di sepertiga malam bercucuran air matanya. Ketika membaca ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, dekat dengan Al-Quran, maka akan tenang hatinya. Itulah yang menandakan kita memiliki kehidupan. Itu yang disebut dengan hidup yang sesungguhnya. Kalau sudah bicara rasa berarti kita pegang dada kita. Rasa. Apa yang ada di dalam dada? Hati. Hati ini juga disebut dengan qalbun. Qalbun. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 87. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari ketika harta dan anak tak ada gunanya. Terus yang berguna apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap kepadamu dengan hati yang bersih. Qalbun salim. Hati yang selamat. Selamat oleh keikhlasan. Selamat oleh keimanan. Selamat oleh niat. Selamat oleh rasa cinta. Selamat oleh pengakuan bahwa adanya Allah. Ciri-ciri orang yang memiliki qalbun salim itu, dia akan ikhlas dalam beribadah. Ciri-ciri orang yang memiliki qalbun yang salim, dia akan mudah berterima kasih. Dia mudah bersyukur kepada Allah. Dia akan mudah bersabar atas apapun ujian yang dia terima. Dia akan mudah memaafkan. Dan dia akan merasa tenang ketika nama Allah disebut. Itulah yang disebut dengan qalbun salim. Apa Bu? Qalbun. Qalbun. Ternyata qalbun itu memiliki 5 ruang. Qalbun memiliki 5 ruang. 5 ruang berarti ruang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 baru di pusatnya. Taruhlah hati kita melingkar. Lingkaran yang pertama bagian luar disebut dengan dada. Sodar. Bahasa tulisan Arabnya sodar. Sodar ini adalah tempat pertama datangnya kebaikan, datangnya keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan itu singgahnya di dada semuanya. Kebaikan dan keburukan ketika sudah sampai di dada, mereka saling mengetuk. Kebaikan akan mengetuk, keburukan akan mengetuk. Ketika dada ini terasa lapang, maka yang bisa masuk adalah kebaikan. Mudah kebaikan itu masuk karena lapang, lega. Tapi kalau dada ini sempit, kebaikan tidak akan masuk karena sudah dipenuhi oleh rasa gelisah dan prasangka. Dada.
Jadi kalau kira-kira dada kita tiba-tiba sempit, jangan-jangan kita sudah terlalu banyak memikirkan dunia. Itu baru dada. Masuk ke ruang berikutnya disebut dengan fuad atau nurani. Nurani ini cahaya batin yang menerangi dengan kebenaran. Cahaya batin yang membisikkan kebenaran. Adanya di nurani, adanya di fuad. Nurani ini diam. Nurani ini gak bicara. Nurani ini gak berisik. Nurani ini akan tenang ketika kita benar. Dan nurani ini akan menegur ketika kita salah. Makanya bahasa tanya nuranimu. Nurani yang terarah, dia akan menunjukkan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya nurani kita. Kalau nurani kita sudah tidak bercahaya, sudah mulai redup, mungkin kita sudah sering mengabaikan kebenaran. Dada nurani. Masuk lagi ruang yang ketiga. Ruang yang ketiga disebut dengan syuur. Syuur itu perasaan. Gelombang rasa yang ada di dalam dada disebut dengan syuur. Rasa sakit, rasa senang, rasa bahagia, rasa cemas, rasa harap, rasa cinta, semuanya ada di situ. Semua rasa ada di syuur, perasaan. Dengan syuur itu makanya hidup jadi terasa. Tapi harus didampingi dengan yang namanya keimanan. Kalau nggak ada keimanan, rasa itu akan liar. Kalau rasa itu liar, perasaan itu liar, maka akan membuat kacau yang ada di dalam dada. Akan berantakan semuanya. Tapi kalau rasa itu ditemani oleh yang namanya keimanan, terarah, maka rasa itu akan semakin kuat. Tiba-tiba rasa nggak tenang, berarti kita sudah salah dalam bersandar dengan perasaan. Kalau ngikutin perasaan, kalau orang kampung saya bilangnya ngikutin hati mati, ngikutin orang sesat. Terus apa yang harus diikutin? Ikutin aturan dengan keimanan. Baru 3. Yang keempat, itu namanya mahabbah, cinta. Cinta inilah yang mengendalikan apa yang ada di dalam hati. Disebut dengan mahabbah. Kalau cinta tertinggi kita kepada Allah, maka semua cinta yang lain akan menenangkan. Bukan membuat luka. Kalau cinta kita utamanya adalah Allah. Apa yang kita cintai, itulah yang akan kita utamakan. Cinta. Kalau cinta sudah membuat luka, mungkin kita sudah mencintai melebihi yang seharusnya. Berarti mencintai nggak boleh berlebihan. Cinta utama siapa? Allah. Yang kelima, ruangan yang paling dalam itu disebut dengan ikhlas. Ikhlas ini puncak kejernihan hati.
disebut dengan ikhlas. Ketika beramal, dia tidak butuh dilihat oleh orang lain. Ketika memberi, dia tidak butuh juga dilihat oleh orang lain. Dia tidak butuh dipuji oleh orang lain. Mau direndahkan, mau tidak dihargai, mau tidak dianggap, dia akan tetap baik. Itu yang disebut dengan ikhlas. Ada kebaikan, ada kebenaran, ada rasa, ada cinta, ada ikhlas. Kalau sudah ikhlas, yang sedikit terasa cukup, yang sulit terasa mudah. Tuh kalau udah ikhlas. Kalau tiba-tiba berat untuk ikhlas, jangan-jangan kita sudah berharap kepada selain Allah. Itu bagian dari qalbu, hati kita. Apa saja, Bu? Dada, nurani, perasaan, cinta, ikhlas. Udah bisa meraba? Bagaimana dengan dadaku? Bagaimana dengan nuraniku? Bagaimana dengan perasaanku? Bagaimana dengan cintaku? Bagaimana dengan keikhlasanku? Dan kalau rasa itu sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran Al-Hujurat ayat 7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah sudah menanamkan rasa cinta di hati orang yang beriman. Wa zayyanahu fi qulubihim. Dan rasa cinta itu akan terasa indah di dalam dada. Bagi siapa? Bagi yang beriman. Terasa indah. Indah nih. Innamal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat kuat kecintaannya kepada Allah. Kuat cintanya kepada Allah. Cinta. Kalau cinta kita kepada Allah, pusat cinta kita hanya kepada Allah, maka cinta-cinta yang lain akan sesuai dengan porsi dan posisinya masing-masing. Cinta kita kepada pasangan karena Allah. Makanya kita nggak pernah kecewa. Cinta kita kepada keluarga kita karena Allah. Bagaimana kebaikan kita terhadap sesama karena Allah. Bagaimana kita menghadapi kehidupan itu hanya mencari ridho Allah karena pusat cintanya Allah, dipermudah oleh Allah. Orang yang pusat cintanya hanya kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa kecewa oleh makhluk. Dia tidak akan pernah kecewa oleh manusia. Dia tidak pernah merasa kecewa oleh siapapun. Karena dia berharap kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Khalik. Jadi orang yang cintanya hanya kepada Allah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan terarah, hidupnya